Wamena, asli Papua, bro. Ngerepotin nih. Ini anti malaria. Anti malaria, mendatangkan rezeki dan romantis. Rokok makan gratis. Tapi ngomong tadi lu pilih siapa? Gue. Kok gue jadi Betawi ya? Bego banget. Coba kau rasa dulu. Ini halal. Haram setengah, halal setengah. Ya halal lah. Halal. Saya tidak mungkin kasih kau sesuatu yang sifatnya haram. Tapi ngomong tadi, kau pilih di daerah mana? Pilpres, bro, kau lihat. Oh, sama gue juga ada dong, bro. Ada juga gue. Jadi beneran nih. Iya. Tadi gimana TPS rame? Bedeh. Luber. Hampir terlambat. Cuman saya baku melawan dengan mereka. Tidak bisa. Saya datang jauh-jauh dari Papua, Jayapura. 7 jam transit Makassar, setengah jam. Saya sudah laporkan saya punya KTP, ektp. Akhirnya diterima oleh pihak KPU Jakarta Barat. Terus saya lapornya ke Kelurahan Srengsen. Sebelumnya saya, Ref dan Bro Heather mengucapkan selamat kepada seluruh cebong yang ada di Nusantara, Sabang sampai Merauke. Seluruh warga Indonesia lah. Oke, atas kemenangan Jokowi 2 periode. Jangan bilang 2 periode. 2 periode. Kalau kita, saya jujur, saya paling trauma dengan istilah 2. Kenapa lagi saya sebut? Tapi yang jelas Jokowi menang. 5 tahun sudah berlalu dan saya ucapkan teman-teman kubu sebelah untuk lebih berbesar hati, menerima kekalahan. Kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda mungkin 50 tahun yang akan datang lagi. Jadi mulai dari sekarang Anda harus menyiapkan kandidat yang lebih bermutu, bukan muka tua, lebih berkualitas Dan waras. 5 tahun sudah selesai, puas. Saya rasa bebas, merdeka, tetapi jadi begini, bro. Selama 5 tahun kan kita orang selalu bangga dengan istilah cebong. Nah, sekarang Jokowi sudah menang. Bangga dengan cebong. Ya Allah. Cebong. Gue enggak. Ya Allah, saya tidak pernah merasa malu. Karena saya pikir ketika mereka kasih julukan kepada orang pro pemilih Jokowi 5 tahun yang lalu, dengan berjalannya waktu terus tidak tahu bagaimana dong kasih nama kita orang cebong. Apakah mungkin karena kita orang punya presiden yang 2 periode ini kan dulunya katanya dia suka memelihara cebong terus dan itu saya mau tanya, betulkah ada hadis yang berkaitan tentang kodok? Kalau kita Cut. Jangan nanya habis tentang kodok. Gimana cara di sini lagi lo buka nggak ada habis tentang kodok. Tapi bro, ini kan sudah selesai nih perhitungan perhitungan cepat? Quick count nih. Quick count ini kan masih simpang siur. Nanti ini cebong punya hitungan tidak resmi unggul berkisar 60%. Lah nanti yang kubu sebelah kampret bilang sekitar mereka punya kandidat menang hampir 70%. Saya kok jadi bingung ya. Terus ini kira-kira kapan KPU dikasih pengumuman? Tapi yang saya dengar bocoran dari sumber yang saya bisa percaya, kita orang menang, bro. Bro Heather. Sambil diminum kopinya, bro. Kau tahu sejarah kopi Papua? Dari pohon. Ya iyalah, masa. Iya, maksudnya sejarah kopi Papua ini dia bisa begitu terkenal di dunia ini karena apa? Kenapa, Jak? Karena cita rasanya sangat unik, bro. Sangat unik dikarenakan, kamu tahu sendiri toh, bahwa Papua sejak dia berintegral dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada terlalu banyak kisah-kisah yang sedih. Pokoknya seabrek lah.
Dan saya sebagai anak yang terlahir besar di Papua, tumbuh, berbesar bersama teman-teman, akrab dengan lingkungan alam. Tetapi nanti setelah saya umur-umur belasan tahun saya baru sadar bahwa ternyata memang ada banyak hal yang ditutup-tutupi oleh rezim yang dulu, rezim Orde Baru. Yang saya tidak bisa pikir bahwa mereka yang mengatakan bahwa kubu sebelah masih punya peluang untuk menang. Ini orang dapat suara dari mana? Hampir semua daerah memenangkan Jokowi. Mungkin hanya segelintir daerah dan itu juga tidak signifikan. Oh memang begini jadi bro. Jadi keputusan tentang pilpres ini Macam ada yang taruh jarum di belakang kah? Tidak apa-apa. Secara resmi itu baru setelah diumumkan oleh KPU. Terus? Jadi sekarang walaupun ini juga sebuah metode ilmiah sebenarnya, quick count sudah memenangkan Jokowi, secara legal Jokowi masih belum menang untuk kedua kalinya. Itu yang perlu diketahui dulu. Biasanya butuh berapa hari dorang hitung semua fix kah, final? Insya Allah 2 hari ini. Kita lihat 2 hari ke depan, 3 hari. Kenapa terlalu lama begitu kah? 270 juta bro. Penduduk kita. 1 tahun kemarin saya lihat cuma 260 juta penduduk Indonesia. Sekarang kau bilang 270 juta. Ini nanti orang bilang betul sudah ya, bilang orang Cina datang banyak-banyak kemari. 270 juta kau hitung dapat dari mana? Kan hamil bro. Iya. Kan ada yang kemarin belum milih, sekarang milih. Artinya ya memang ada pertumbuhan jumlah pemilih di sini. Populasi penduduk Indonesia itu berapa semua? 269 juta. Terus kau bilang tapi nggak semuanya, nggak semuanya yang masuk kategori pemilih. Terus? Yang masuk kategori pemilih ini agak susah ngomongin. Gue mikir gue Wikipedia. Tapi sabar, tadi kau bilang 270 juta. Saya mau googling. Bagaimana bisa kau bilang 270 juta? 269 juta itu yang saya pernah baca. Baru yang terhitung 270 juta dari mana? Ini kita ngomong jumlah populasi atau jumlah pemilih? Jumlah pemilih, saya cuma tanya jumlah pemilih. Tidak sampai segitu bro. Bayi belum milih. Terus? Ya, coba lihat berapa jumlah pemilih di Indonesia. Dia ngambek. Saya pakai ini, saya tulis. Oh, dia dapat. Jawaban. Tidak dapat menjangkau Google saat ini. Oh, penuh bro. Ini mungkin banyak yang kirim-kirim selamat apa segala macam kan. Oke, emang harinya lagi susah. Saya tulis saja. Saya tulis berapa jumlah. Iya betul. Saya terlalu banyak orang aja saya masuk dalam grup-grup WhatsApp, belum lagi yang Messenger. Kasih tahu itu, anak-anak orang di condet. Stop. Kru, tolong ini Stop. dulu ini. Stop aja saya masuk dalam kopi. Messenger. Nanti kita orang cuman manganga dorang punya. Kau tuh mengerti manganga tidak? Apa manganga? Manganga tuh lihat terus mau komen, tidak tahu mau jawab apa, mau balas apa. Karena pertanyaan, jawaban semua harus jawab. Kita cuma hanya lihat. Nanti kita pindah lagi ke grup 1. Terlalu banyak. Baru yang kita hadapi nih orang-orang yang bikin diri kayak macam ahli politik sosial. Sabar. Berapa jumlah pulau? Saya tidak tanya jumlah pulau. Berapa jumlah pemilih? Baru kenapa sekarang di Jakarta agak sedikit lola kah? Apa itu lola? Loading lambat. Oh iya. KPU. Jumlah pemilih tetap pemilu 2019 mencapai 190 juta. 196. 192 juta. 196,5 juta bro. Yang mana mau diambil? Yang atas apa yang bawah kan? 196 ini. Oh ini. Ini Hilaf. ya. Ini Ya antara itulah artinya ya. Oke, taruhlah sudah. 190 juta. Tidak, ini kan 196. Ini 192 juta. Ini berarti taruhlah 194. Antara 192 dan 196. Oke, aman. Dan ini kayaknya Jokowi unggul. Tapi sudahlah. Intinya saya sudah bebas. Teman-teman,
Saya tadi Pioroko ada di sini. Sekarang di mana? Aduh. Oh, kalau buat gue sih, ja, terus terang, gue lahir di Jakarta, besar di Jakarta, bro. Nah, gue nih justru mau tanya sama lo nih. Gue minta satu batang. Lo kan orang Papua aja. Yo. Selama ini kita lihat di TV nih, Papua katanya ada pembangunan infrastruktur besar-besaran. Ya. Itu bener apa hoax itu sebenarnya? Ya iyalah. Saya ini jujur ya, saya jujur. Saya terlalu capek, lelah dengan orang pun pertanyaan satu habis satu habis satu, seolah-olah mereka yang tinggal di sana di Papua. Kalau kita orang mau lihat ukuran daripada keberhasilan suatu negara dan bangsa, parameternya ya adalah dimulai daripada daerah yang paling terisolir, terpencil. Dan itu semua data ada. Bapak bisa buka dalam, Bapak punya handphone, Bapak tinggal googling saja. Apa susahnya terlalu. Nanti jangan Bapak terlalu terpaku dengan Facebook, habis itu WhatsApp, terus orang bilang ini hoax lah segala macam. Dunia ini sekarang dunia sudah serba modern. Loh, hoax itu juga ada di Google. Oh, siapa bilang? Sebentar dulu. Tidak mungkin Google bro, saya tahu sangat profesional bro. Bukan maksudnya ada di Google Image, ada di Facebook, ada di gambar Facebook. Itu juga sarang hoax itu sebenarnya di sana. Cuma yang beginilah. Anggap aja, gue juga nggak bisa konfirmasi apa benar ada pembangunan di sana. Anggap benar. Sekarang Jokowi udah terpilih untuk kedua kalinya. Kira-kira harapan lo nih sebagai putra Papua? Ya, kamu tahu sendiri toh bahwa sekarang otonomi khusus sudah berjalan sejak tahun 2000-an awal. Ditambah lagi perhatian daripada Jokowi yang mampu menjawab semua persoalan-persoalan, walaupun itu semua dalam proses, tapi jelas itu sudah berjalan secara signifikan dan itu tidak bisa kita orang bantah. Jadi kalau macam ada orang mengatakan bahwa pemberitaan tentang Papua maju atau ada pembangunan tersendat, bro, silakan cari tahu di data. Ya data apa saja? Pemerintah saya rasa apa istilahnya ya? Data BPN. Itu ada semua lengkap. Karena saya capek. Bayangkan 5 tahun kita orang baku melawan orang Ambon bilang mau ngomong, debat kusir. Selalu dia berkisar itu. Nanti 1 tahun yang lalu dorang tanya itu, kita jawab. Besok dorang tanya lagi. 1 tahun dorang bisa tanya itu ulang-ulang sampai kadang-kadang saya pikir ini kayaknya kita orang ini dapat ujian ke apa? Ujian yang dorang kampret atau mungkin menurutku ini fenomena apa ini? Kau pernah nggak mengalami suatu masa yang sampai kau dan kau punya saudara pun ribut tentang masalah pilpres melebihi daripada persoalan perbedaan mazhab? Dulu kita orang biasa sibuk dengan perbedaan sekte, perbedaan bola, Real Madrid, Barcelona. Ya tapi alhamdulillah sekarang semuanya udah selesai kan. Artinya ini udah akhirnya nih. Saya masih ragu bro. Saya masih ragu. Kau lihat 5 tahun yang lalu sudah jelas-jelas selisih jumlah pemilih Jokowi lebih unggul 8 juta lebih. Itu tetap dorang goreng itu barang. Saya cuman khawatir apalagi nanti kalau besok ya mungkin 2 hari ya pengumuman KPU menyatakan bahwa Jokowi menang. Kira-kira apa yang Tom bisa lakukan di media sosial? Karena betul-betul saya capek. Ini kira-kira ini bisa kasih hilang tinta ini dengan apa kah? Best clean kah? Oh, nggak apa-apa, nanti hilang sendiri dia. Dengan wudhu, Bu. Wudhu. Kenapa tidak tayamum sekaligus? Jadi kembali lagi ke masalah tadi, ya. Pembangunan, Jokowi udah bangun Papua. Yeah. Dia udah bangun jalanan di Papua. Jokowi udah bangun pelabuhan di Papua. Dia udah bangun stadion di Papua. Airport, bandara, ya. Nah sekarang next step-nya apa nih? Apa nih yang putra Papua mau nih dari Jokowi? Saya pikir divestasi saham Freeport yang 51%,
dikuatkan. Aplikasinya, dana yang begitu besar itu, ini yang akan menjadi persoalan. Beberapa bulan yang lalu, kalau tidak salah 1-2 bulan yang lalu, ini pun akan rame nih, bro. Terbukti bahwa Kabupaten Mimika agak sedikit berselisih pendapat dengan pihak Provinsi Papua dalam hal pembagian itu, jatah 51%. Ini akhirnya memaksa saya berpikir bahwa sebenarnya yang paling penting dalam mengatasi segala problematika Papua itu ada beberapa item yang saya pribadi catat. Satu, persoalan hak asasi manusia. Dan ini sebenarnya warisan kelam dari rezim Orde Baru. Karena kalau kita mau susuri dari zaman tahun 60-an, terintegralnya Papua dan NKRI, bro, saya kasih tahu kepala sakit, capek. Nah, cuman bagaimana sekarang pemerintah Jokowi yang insya Allah 5 tahun ke depan ini pintar menyikapi situasi ini dengan cara mengambil hati perasaan orang Papua. Saya yakin bahwa seorang Jokowi dikenal dengan orang yang sangat optimis, tidak pesimis. Kita hanya cuman bisa mendukung dia, tetapi ini persoalan sangat-sangat rumit, bro. Itu pertama, persoalan divestasi sahamnya bawah 1%. Tetapi yang juga yang paling penting bagi saya adalah bahwasanya sumber daya manusia Papua ini yang betul-betul menjadi tolak ukur keberhasilan yang lebih baik 5 tahun ke depan. Dan itu bukan barang main-main. Bukan barang main-main. Karena jujur, perbedaan antara kaya dan miskin di Papua memang luar biasa. Mayoritas orang Papua memang jauh daripada kata mapan. Terus kalau menurutku perubahan mendasar, fundamen yang ada di, ya taruhlah kau anak Jakarta, kau lahir besar di Jakarta, kau lebih mengerti, paham tentang dinamika kota Jakarta. Ya, tapi kita nggak bisa juga bicara tentang mental, tentang logik. Ada gium no logistik, no logik. Jadi kalau ekonomi di satu daerah misalnya tidak terbangun, tidak mumpuni, maka jangan pernah berharap akan lahir produktivitas, karya, ide-ide, pembangunan dari daerah tersebut. Perubahan itu jelas harus ada, tapi yang menjadi persoalan adalah perubahan ini dia secara drastis itu mungkin tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi begitu saja. Otomatis pasti akan ada intrik. Akan ada polemik antara yang mendukung Jokowi dan pihak oposan. Dan saya lihat juga pihak oposan juga tidak sedikit, banyak. Kau lihat sendiri bagaimana waktu dong pakai istilah reuni segala. Dong persis bikin kayak Dora nih lulusan universitas mana, saya tidak tahu. Tapi yang jelas Dora punya istilah reuni nomor-nomor cantik itu. Awalnya saya kaget juga. Apa maksud dari dong pakai istilah itu? Saya tidak berani sebut. Karena saya sebut, saya mimpi buruk ulang lagi. 5 tahun saya insomnia. Ada satu teori dari Said Sadr. Siapa? Said Sadr ini siapa? Ekonom. Ulama juga ekonom dari Irak. Tentang ekonomi, dia bilang bahwa ekonomi selama ini yang kita kenal itu adalah ekonomi tentang produksi. Baik itu kapitalis maupun komunis. Oh iya, saya mau tanya. Di dunia global ini yang paling dominannya apa? Kita nggak masuk ke situ dulu karena begini, Bagir Sadar menyoroti bahwa antara kapitalis dengan komunis itu sebenarnya dia bagikan dua mata gunting. Dia memang bekerja berlawanan, tapi untuk satu tujuan. Lanjut. Menjadikan manusia sebagai objek dari ekonomi itu sendiri, bukan subjek. Bagir Sadar kemudian dia membuat sebuah definisi bahwa ada yang disebut ilmu ekonomi dengan dogma ekonomi.
ilmu ekonomi adalah tentang produktivitas. Sementara dogma ekonomi itu adalah tentang distribusi. Nah, berbicara tentang Papua pada hari ini, kita berbicara tentang distribusi ekonomi. Bagaimana ekonomi yang ada di bagian barat Indonesia bisa sama dengan ekonomi di bagian timur. Tapi masalahnya begini, ekonomi di bagian barat Indonesia, kalau kita lihat Jakarta, Sumatera, Jawa, Sumatera misalnya, ini kita ini udah maju. Iya, tahu. Sementara Papua, katakan Maluku ya, Iya. sebelum Papua, itu kan masih tertinggal. Nah, bagaimana Indonesia sebagai sebuah kesatuan ini bisa maju tanpa perlu ada yang merasa tertinggal. Ini sebenarnya problem pemerintahan Jokowi berikutnya. Betul. Harus ada akselerasi di sini Iya, benar. untuk daerah Indonesia Timur. Ya, itu yang tadi saya bilang bahwa sarana infrastruktur itu yang memang harus dibuat memadai untuk ya apa istilahnya hilir mudik, distribusi barang, masuk keluarnya. Ya ini yang sekarang beliau lakukan. Kau bayangkan sekitar berapa kilometer itu yang Jokowi bangun? Saya kira 4.000, benar itu? Iya, memang. Walaupun memang tidak semua aspal, tetapi tiap kabupaten yang terisolir sudah mulai terhubung. Dan ini bukan perkara gampang, Om. 4.000 kilometer itu bukan jarak yang pendek itu. Iya, dengan dia punya. Kalau kau buka peta Google Map, kau lihat dia punya Aspal. bukan geografis, gunung lah, lembah lah, jurang lah. Dulu saya ingat Barnabas Webu itu pernah mengatakan bahwa tahun 2000 sekitar 2007-2008 kalau tidak salah, mantan gubernur yang kemarin sebelum Lukas NMB, bahwa Papua ini dia butuh dana hampir 80 triliun. Itu hanya untuk menyiapkan sarana infrastruktur, jalan. 80 triliun. Ya iyalah, Om. 6, 7, 8 tahun yang lalu, satu sak semen itu dia bisa hampir harga 2 juta. Satu sak loh. Dan Jokowi melakukan berbagai terobosan-terobosan dan itu gratis mulai turun secara bertahap. Kau bayangkan semen satu sak di sini berapa? 70-80 ribu, Bapak. Dan tidak populer sebenarnya karena penduduk Papua itu dikit ya. Memang itu juga persoalan yang lain juga. Dikarenakan yang kami khawatir memang ada banyak masyarakat yang memang agak sedikit khawatir dengan akan munculnya riak kecemburuan sosial. Karena apa yang tadi saya katakan bahwa kita orang boleh serius dengan sarana infrastruktur, tetapi sumber daya manusia juga harus kita perhatikan. Kasihan. Intinya begini, terlalu banyak problematika yang ada di tanah Papua yang sebenarnya tidak mungkin bisa kita serahkan seorang Jokowi, seorang diri untuk menyelesaikan persoalan itu. Dia membutuhkan banyak pihak, stakeholder, semua komponen bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Intinya, kalau kita mau jujur bahwa negara kita ini memiliki hutang. Bukan hutang luar negeri dalam bentuk ya money, enggak, tetapi ya kamu tahu sendiri kan, hutang tentang ya pelanggaran HAM gitu. Kadang juga mau bicara juga saya masih ragu, saya agak sedikit. Ya, hasil resmi KPU belum. Hati-hati. Begini, TKI kita. Iya, begini cek mereka bilang pemilu ulang. Capek deh. Ya dorang-dorang itu saya tidak habis pikir bahwa mereka mengatakan ideologi Pancasila itu togut, bukan Islami. Saya tidak habis pikir bahwa kau sendiri lihat toh dari sila pertama sampai sila kelima semua kaidah-kaidah dalam bentuk aksioma masyarakat dunia mengakui. Kenapa itu penting? Ya, bahkan kau tahu ini tertahu ya kalau di Papua dia bilang mob. Apa itu? Cerita mob, cerita yang lucu-lucu. Entah itu dia berbau sarkas, berbau satir gitu. Sampai kadang-kadang orang lupa. Orang lupa dengan penyebutan-penyebutan. Jadi ada satu mungkin tidak tahu ini cerita benar atau tipu atau akal-akalan, tapi yang jelas ada cerita. Jadi pada satu pejabat itu dia pernah disuruh baca Pancasila di suatu acara. Pejabat ini
Dia waktu baca Pancasila dia sebut. Jadi pembacaan Pancasila akan dibacakan oleh Bapak, ya ada dia pun nama lah. Terus dia bilang, 1. Pancasila. 2. Ketuhanan yang Maha Esa. 3. Kemanusiaan yang ada dan beradab. 4. Persatuan Indonesia. Terus dia diam, dia kaget. Dia bilang, ini masih ada 2 sila, tapi kenapa sudah sampai di berapa? Udah 4. Sudah 4. Terus dia balik tanya, saudara sekalian, saya menumpang tanya, ini sebenarnya Pancasila dia ada 5 ke 6 ini. jadi dia bilang sila, 1 itu ya Pancasila. Jadi intinya bahwa memang perlu adanya selain kita mengamalkan Pancasila, tetapi yaitu ideologi ini memang harus betul-betul ya kita jaga. Tidak boleh ditawar. Tidak boleh ditawar. Bahkan kita bisa memahami ada istilah filsafat Pancasila. Saya ingat saya masih ikut penataran waktu pertama kali saya kuliah di Uncen tahun 94. Kita masih ikut dengan P4 itu. Level berapa ini P4? Wih, Oh, atas. paling atas. Sampai setelah bisa turun lagi, saya takut turun. Oh, gitu. Terlalu tinggi. Udah jadi penatar udah. Idih. Oh, iya. Bukan sudah penatar lagi, pemerhati. Oh, Kalau penatar tuh bagaimana? ya, pengajar. Gue pengajar. Belum saya pengajar. Sudah, saya Oh, udah. biasa mengajar ya, adik-adik apa? HMI. Adik-adik HMI, ya betul. Tapi biasa di MPO. Oh. Tapi kadang-kadang saya campur juga dengan apa yang saya tahu. Menurutku, dengan adanya fenomena orang menentang Pancasila dan terus mau menggantikan dengan khilafah, saya juga kadang-kadang bingung. Ini khilafah menurut mereka ini apa? Seperti apa? Bukan berarti terus menentang khilafah. Kalau di ajaran orang saudara kita, ajaran agama Nasrani, istilah kerajaan Tuhan. Oke lah. Itu memang ada khilafah. Nabi Adam adalah khilafah pertama. Ia menjadi persoalan. Khalifah pertama. Oh ya, khilafah itu sistem. Dia punya pemangkunya namanya khalifah. Ya iyalah, maksud saya bahwa ini yang tidak nyambung bahwa mereka memaksakan khilafah ini dan menurut perspektif mereka otomatis akan berbeda dengan umat muslim lainnya. Kayak di Ahlus Sunnah wal Jamaah saja, ikhtilaf perbedaan mazhab saja sudah menjadi polemik. Tetapi alhamdulillah tidak terlalu begitu. Menurutku, kalau Jokowi dia dilantik, apakah perlu adanya perombakan reshuffle kabinet ataukah apa yang paling penting, yang terutama? 100 hari kerjanya beliau. Kita orang buat islah antara cebong dan kampret, atau ada hal yang lebih penting menurutku? Kalau saya rasa negara itu nggak bisa diukur dari 100 hari ya, karena negara itu dia harus, sebuah sistem itu harus bersifat sustainable, berkelanjutan, bukan untuk 100 hari, tapi untuk 100 tahun yang akan datang. Iya. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini, dia harus punya efek untuk beratus-ratus tahun yang akan datang. Karena kita percaya Indonesia ini akan ada untuk selama-lamanya. Iyalah. Iya, jadi menilai tentang bagaimana performa 100 hari pertama, 30 hari pertama, saya kurang begitu tertarik sebenarnya bicara mengenai hal-hal seperti itu. Karena dalam bisnis saja ada yang disebut misalnya long term investment. Kenapa orang melakukan long term investment? Karena mereka ingin return yang lebih baik daripada hanya sekedar investasi jangka pendek begitu. Semuanya kebijakan ini dia harus punya basis filosofi yang jelas kemana arahnya. Dan hari ini Jokowi ya insya Allah tidak berbeda setelah nanti KPU umumkan akan menahkodai kapal besar yang bernama Indonesia. Bisa. Apa yang Tom butuhkan supaya mungkin saya bisa buang suara kah dengan Pak Jokowi begini, saya kenal beliau. Oh Iya. akrab. Media sosial banyak saya lihat beliau, berita-berita, foto. Oh iya. Maksudnya Dorang kenal sama Jokowi. Jokowi nggak kenal sama Dorang. Jokowi kalau lihat saya muka pasti dia kenal. Oh kenal juga. Oh, Kalau Om belum terkenal. oh iya.
Apa tadi pertanyaannya? Saya sudah lupa. Bagaimana kalau Ton jadi oposan? Ton ganti posisi kampret. Kampret sudah masa lalu. Toh, kita orang meringankan beban kampret, kita yang ganti dorong punya posisi untuk mengontrol kinerjanya Jokowi. Sistem demokrasi kita sebenarnya udah punya itu sistem. Ada mekanismenya untuk mengontrol pemerintah. Ya, kita punya parlemen misalnya. Masalahnya public distrust terhadap parlemen ini terlalu tinggi. Rakyat, kalau kita lihat rakyat sekarang 5 tahun dia lebih jahat daripada parlemen. Dorong sudah bukan lagi parlemen sebelum mengkritisi mereka menghakimi eksekutif, rakyat yang sudah mengeksekusi. Karena rakyat memang dia tidak percaya bahwa parlemen itu mewakili suaranya mereka. Tingkat kepercayaan publik terhadap DPR misalnya itu turun. Rakyat tidak percaya terhadap sudah DPR. jelas. Ya. Rakyat yang pro eksekutif Jokowi jelas tidak percaya oposan dari parlemen kalangan sebelah. Begitu pula oposisi dari kalangan rakyat tidak percaya dengan parlemen pihak yang mendukung Jokowi. Bro, ini kayak macam lingkaran setan. Itu yang saya katakan bahwa bagaimana kita orang gantikan orang punya posisi saja. Kalau dulu kampret sebagai oposan, kita cebong mutasi kah atau apa namanya? Bermutasi. Bermutasi menjadi oposan, tetapi yang lebih elegan, lebih islami. Kalau yang teman-teman Nasrani yang lebih gitu. Nasrani. Ini cebong bersayap model apa lagi? Cebong yang Oke, tidak apa-apa. Tom pakai cebong bersayap. Menurutku apa? Untuk 5 tahun ke depan untuk mengontrol kinerjanya pemerintah Jokowi, kita orang dorong supaya dia lebih mantap lah kinerjanya dia. Fungsi legislatif adalah mengontrol pemerintah. Kalaupun ada yang bisa kita lakukan adalah pengontrol dari pemerintah. Jadi kita mengontrol legislatif di sini. Kalau dia punya orang-orang model kayak parlemen 5 tahun yang lalu sampai hari ini, percuma bro. Dia cuma hanya menjadi wakil rakyat. Rakyat pingin naik mobil, pingin punya mobil, mereka yang wakili. Rakyat mau pergi ke luar negeri, mereka yang wakili. Jadi mereka itu cuma hanya mewakili rakyat dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Perlu adanya parlemen jalanan. Kau mengerti tidak maksud saya? Parlemen jalanan. Kita orang. Parlemen yang istilahnya yang resmi ini juga dipikir 2 kali. Kamu orang kalau tidak bisa kerja, nanti orang yang datang kayak macam model tahun 98. Kamu bubar. Itu yang masuk ganti. Walaupun memang tidak akan seperti itu, tapi ya menurutku maksud saya menurutku bagaimana? Selain kualitas parlemen pihak-pihak parlemen yang duduk di sana, saya sudah ngantuk. Kapan-kapan tongannya sudah, aku pulang sudah, saya sudah ngantuk. Ya jadi beginilah aja, kita berharap begini, kalau kita belajar dari peradaban manusia, nggak ada perubahan itu yang bersifat instan, revolusioner, yang cepat. Perubahan itu terjadi secara gradual, bertahap. Ya, apa yang terjadi sekarang di negeri kita tercinta memang jauh dari sempurna. Tapi kita sudah ada di jalur yang tepat kalau menurut gue. Artinya ya kita tidak bisa menikmati mungkin untuk saat ini. Tapi insya Allah anak cucu kita dia akan menghadapi hidup yang lebih baik daripada apa yang kita jalani sekarang. Itu yang gue harapin. Saya sepakat. Tadi kau bicara tentang anak cucu. Ngomong-ngomong ini saya kan duda tuh. Dan saya harus buat persiapan anak cucu baru. Alamat Facebook Reza Fauzan ada di bawah. Iya. Buat yang mau cari jodoh bisa langsung di follow. Jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya. Kalau tidak, Oke.